mari kita tundukkan kepala, tidak berpejam mata sejenak, kita menghadap Tuhan. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Kau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat, dan pagi yang cerah, kadang mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu, dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu boleh bertahan dalam hati kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 57. Mazmur pasal 57 ayat pertama sampai ayat 12. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan mulut lampu, jangan memusnahkan Miktam. Dari Daud ketika Daud lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihilah aku ya Allah, kasihilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menekam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidah laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke alam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kau salah perhatikan dari ayat pertama sampai ayat ke-12, dan perikopnya, diburu musuh tetapi ditolong. Siapa yang diburu? Itulah Daud. Siapa yang memburu? Itulah Saul. Dan saat itu Saul dalam kejaran daripada raja. Daud dalam kejaran Raja Saul, dan saat itu dia ada dalam goa. Dan saat itu Saul masuk ke dalam goa. Dengan mudah Daud bisa membunuhnya. Dengan mudah dia bisa membunuh Saul. Saudara perhatikan pada 1 Samuel pasal 24 ayat pertama sampai ayat selanjutnya. Di masa itu dikatakan firman Tuhan, Saul masuk ke dalam goa mau membuang hajat. Dan saudara tahu di dalam goa ada Daud beserta dengan pengikutnya. Orang-orang Daud sudah kata, ayo, telah tiba yang dikatakan Tuhan kepada Daud, sesungguhnya aku menyerahkan nyawa musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Bagi Daud dengan mudah dia bisa membunuh Saul. Di sini terlihat, kita perhatikan pada ayat yang keempat, 1 Samuel 24 ayat yang keempat, atau Saul sampai ke kandang domba tepi laut. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tapi Daud dan orang-orang yang duduk di bagian belakang gua itu lalu berkata orang-orang Daud kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong pucat jubah Saul dengan diam-diam.
Kemudian berdebar-debar hati Saul Daud karena ia telah memotong pucak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian pada Tuanku, pada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orang yang dengan perkataan itu, dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Ya, ketika Daud memotong kucang jubah Saul, hatinya berdebar-debar. Kenapa hatinya berdebar-debar? Karena Daud punya hati yang bersih. Daud punya hati yang bersih. Dia tidak mau membunuh Saul. Di sini saya dapat satu pelajaran yang indah. Hati kita bersih. Roh Kudus yang pertama berbicara dari kita. Dek, 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 atau berdebar-debar. Tapi kalau kita tetap enggak pekakan suara Roh Kudus, suara Roh Kudus satu ketika akan berhenti dan tidak memperingatkan kita akan perbuatan kita. Kita lihat bagaimana sikap hati Saul, Daud kepada Saul. Dia punya hati yang bersih. Dia punya hati yang bersih dan dia tahu semua. Maka dikatakan dalam firman Tuhan pada Mazmur 127 ayat yang ke-7, mereka memasang jari terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, dan mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Lihat ayat ini menunjukkan bahwa dengan mudah Daud bisa membunuh Saul. Hatinya bersih, hatinya tidak menyimpan dendam, hatinya tidak menyimpan kepahitan. Maka ketika dia memotong pucak, hati yang berdebar, demikian juga hati kita. Kalau hati yang bersih, ketika kita ingin membuat dosa, Roh Kudus bicara dalam hati kita, ada suara berdebar-debar dalam hati kita. Biarlah kalau kita yang hadir pada pagi hari ini memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang mau hidup dan pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bicara itu kita sepeka apa yang jadi kehendak Tuhan, apa kehendak Roh Kudus, sehingga hidup ini yang kita jalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala. Kalau kami melihat firman, betapa mudahnya Daud membunuh Saul. Tapi Daud punya hati yang bersih, hati yang suci. Dia tidak mau membunuh, karena Roh Kudus bicara dalam hatinya. Sering dalam hidup manusia kami ingin melakukan yang jahat atau yang tidak baik. Roh Kudus bicara dalam hati kami, dan kami bersyukur kami pekakan suara Engkau, dan kami tidak mau melakukan yang jahat, melakukan yang tidak baik. Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Maka pada pagi hari ini, kalau kami harus bekerja, kalau kami harus berdagang, kalau kami harus bekerja di rumah, dan anak-anak kami ini akan belajar secara online Tuhan, Kau tetap menyertai kami. Roh Kudus, biar kebahagiaan rumah tangga kami menguasai pikiran dan angan-angan kami. Kami berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, bukan kepimpinan daging kami, sehingga hidup ini hidup yang menyenangkan Tuhan. Kalau Daud ditolong Tuhan, kami juga ditolong oleh Tuhan. Tapi hati yang bersih, sebab dunia dan isinya akan lenyap. Sebab manusia yang terjadi akhir-akhir yang manusia semakin jahat, tapi yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar. Biar kami belajar menjadi orang yang kudus, dan kami orang benar, sehingga kami benar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mungkin harus bekerja, harus berdagang, supaya perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jadikan kami Yusuf di tengah-tengah usaha majikan kami. Kalau kami ada usaha majikan kami boleh berkati oleh Tuhan. Kalau kami berdagang, supaya perjalanan kami hikmat Kau berikan, sehingga segala keperluan kami Engkau cukupkan. Engkau Yehova Jireh, dan kami boleh pulang sore atau siang ke rumah tangga kami masing-masing dalam keadaan tubuh yang sehat, dan tidak kurang satu apapun juga. Kalau kami harus bekerja di rumah, Kau tetap menyertai tanggung jawab kami kepada majikan kami, buat anak kami yang sekolah secara online juga Kau berkati. Bahkan lebih pada itu kebutuhan kami Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat,
dengan tidak kurang satu apapun itu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, RW, RT, medis, relawan, TNI, Polri, bahkan klinis servis yang mereka yang bekerja di garis depan. Berkati mereka, beri kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Dia mampu berperang melawan corona dan corona cepat diselesaikan dengan baik Tuhan. Rumah tangga dipindahkan, Engkau pelihara sebagaimana Kau pelihara mereka. Segala donatur yang sudah berkorban buat kebutuhan untuk bangsa kami Indonesia, Engkau juga berkati kembali akan dikabul berkatmu. Terima kasih Bapak Yesus. Kami mohonkan turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai malam. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan.